Halo, kembali bersama saya Sasdanu di Sasdanu Vlog. Ya. Eh, Hari ini tanggal 8 Mei 2021. Semalam ada kabar eh, masjid diserang. Ya, jadi orang yang terawih, ya, itu diserang. Gak cuma oleh satu orang. Ya. Eh, Oke, itu bukan di Indonesia. Walaupun ada masjid yang diserang oleh orang, ya biasa orang gila ya disebutnya. Lalu ada, atau enggak, kalau nggak gila memang dibenci ya kan, jadi orangnya ngerobos ke dalam saf-saf dalam masjid itu lalu menyerang imamnya gitu ya. Tapi ini sepertinya tidak menjadi perhatian besar negara ya. Oke, saya membahas Palestina. Jadi masjid tersebut adalah Masjid Al-Aqsa, 200 orang lebih, dan diserang oleh tentara Israel. Saya ingin menegaskan bahwa saya ingin membahas tentang terorisme. Ya. Terorisme, teroris adalah orangnya, terorisme ada pemahamannya, lalu perbuatannya meneror, ya kan? Singkatnya begitu. Jadi simpelnya, jika ada orang yang meneror seseorang atau suatu kelompok atau suatu bangsa, maka itu disebut sebagai teroris ya, karena orangnya meneror, act-nya, tindakannya meneror ya. Lalu implikasinya ya, teror itu adalah bisa jadi ketakutan yang disebar pertama ya, dari sisi psikologisnya, ketakutan. Yang kedua, akibatnya adalah dia menimbulkan luka ya. Jadi ada sisi psikologis, ada sisi fisik ya. Sisi fisiknya ada luka ya, luka ringan, luka berat, sampai pada titik ada kematian korban jiwa. Seperti itu, dari akibat dari perbuatan teror tersebut, apapun jenis terornya gitu. Lalu apakah selalu melulu dikaitkan dengan sebuah jaringan? Oke, kalau menurut saya biasanya dalam perang begini. Dalam perang itu ada yang membunuh, ada yang dibunuh. Lalu yang membunuh itu mengaku, pihak yang membunuh ya, mengaku itu adalah serangan dari saya gitu ya. Kenapa? Alasannya ini, harusnya dalam hal teroris, bahasan teroris seperti ini juga terdapat hal yang sama ya kan. Jika tidak terdapat hal yang sama, maka biasanya, maksudnya tidak selalu melulu kelompok ya, biasanya itu hanya act dari pribadi saja ya. Misalkan saya meneror dia karena begini, nah karena perbuatan personal aja gitu ya, dari sebab akibat personal gitu, atau dari personal ke kelompok gitu ya. Saya melakukan meneror kelompok itu karena saya punya alasan ini nih, itu kan personal gitu ya. Walaupun yang melakukan Islam ya, agamanya, sepertinya tidak fair jika seluruh umat Islam yang disalahkan ya kan gitu. Gini, ada seorang pengebom teroris ya, dia teroris mengebom pakai jaket ojol ya. Maka umat Islam tidak akan menyalahkan perusahaan ojol itu, dan atau tidak menaikkan terduganya ya, pendugaan bahwa perusahaan ojol itu terkait dengan terorisme gitu. Walaupun secara hukum bisa aja. Kenapa? Ya karena dia ada paket pakai jaket ojol, lalu bisa jadi ada beberapa teroris yang masih di perusahaan itu, yang bekerja di perusahaan itu ya kan, bisa aja. Karena kalau memang benar ojol ya ada keterkaitannya, tapi kita nggak berpikir seperti itu ya kan. Maka kita juga berharap keadilan yang sama gitu ya, keadilan yang sama dalam arti, dalam hal perspektif ya, atau sudut pandang, bahwa kita juga harus melihat ya kacamata terorisme ini, teroris mana yang teroris, mana yang bukan,
mana tindakan terorisme, mana yang bukan, ya kan? Mana tindakan yang melakukan teror, mana yang bukan, gitu. Lalu analisa kita diperdalam, ya kan? Jangan kita masih menduga-duga lalu mencari bukti. Ya itu kebalik. Bukti dulu di digging, ya kan? Ya kalau mau interview jangan ditangkap, matanya ditutup, ditangkap, ya kan? Lalu ditembak, pukul, bla bla bla. Nggak gitu. Itu ketika masih mencari proses bukti bahwa dia terlibat dengan sebuah tindakan terorisme, ya tindakan ya, bukan jaringan. Kalau jaringan kan sebuah aku mengaku bahwa saya ini jaringan ini itu jaringan ya. Jaringan itu harus dibuktikan, harus mengakui dulu saya akan meneror Anda. Nah itu ketika jaringan itu melakukan sebuah pembuktian atau menyatakan sikap bahwa dia memang yang meneror atau akan meneror, dan ada orang yang terlibat di situ, maka harus ada pengakuan juga dari jaringan itu bahwa oke, si A memang jaringan saya. Nah itu ada nggak seperti itu, gitu loh ya. Tapi kalau tidak ada seperti itu, pertama jaringannya ada, ya kan, jaringan ada, namanya ada, tapi tokoh-tokohnya tidak mengakui bahwa itu perbuatan mereka, and then gak usah dilibat-libatkan seorang individu dikaitkan dengan jaringan tersebut dan dituduh sebagai terorisme. Padahal tidak ada agenda terorisme pada jaringan tersebut, misalkan. Ya, jadi pembuktian bahwa dia terlibat jaringan terorisme dan yang terorisme itu merupakan jaringan teroris itu tidak relevan lagi, gitu menurut saya. Gitu ya. Ini something like di sana di Papua sana misalkan ya, ini misalkan ada teroris lalu disebutnya KKB, ya kan, bukan teroris awalnya. Itu karena, dan juga yang melakukan misalkan orang Papua asli misalkan, tapi kita tidak menjudge bahwa menjudge orang Papua terorisme, enggak kok, enggak begitu kan. Yang teroris adalah yang melakukan terorisme, yang melakukan teror, ya kan, dengan pemahaman terorisme, gitu. Tetap begitu. Ketika mereka punya jaringan, di sisi satunya disebut bukan jaringan tapi kelompok, ya kan, KKB, kayak kelompok bermain gitu kan. TK dong, enggak. Tapi seadilnya ketika mereka mempunyai disebutan di sisi satunya jaringan, ya satunya juga harusnya jaringan, jangan kelompok, ya kan. Misalnya di sana ada 6 kelompok teroris, ya kan, ya kita sebut 6 jaringan teroris, siapa aja jaringan itu di sana di Papua misalkan. Lalu ketika ada Komnas HAM yang memprotes, saya protes, ya kan, mereka jangan disebut kelompok teroris, jangan dilabelin teroris. Pertanyaannya adalah, inilah yang menjadi kacamata mana yang kita pakai. Pertanyaan di situ, yang menjadi pertanyaan besar di situ. Siapapun yang memakai kacamata, institusi manapun, dia harus memakai kacamata yang benar, kacamata teroris yang benar, terorisme yang benar, sehingga dalam memandang teroris atau terorisme ini, ya dia clean, ya tidak ada embel-embel karena salah kacamata, gitu. Jangan-jangan kacamatanya pesanan orang lain, gitu kan? Ngerti nggak? Ya, jadi harus dikembalikan ke arti dasar, fungsi dasar, dan hukum dasarnya. Ya kalau kita bicara hak asasi manusia, oke, ada orang duduk, disangka jaringan, ditangkap, matanya ditutup. Itu hak asasi manusia. Komnas HAM kenapa nggak ngomong, ya kan? Tapi ketika ada orang yang jelas ngebunuh, ya, orang yang jelas ngebunuh, bawa senjata, ngebakar sekolah, ngebunuh guru dan muridnya, teriak jangan dilabelkan teroris. Nah ini kemana? Kacamatanya yang mana? Pesanan siapa? Gitu. Ya. Contoh. Ya. Jadi jangan ngaku-ngaku aktivis HAM atau apa namanya, fokus kerjaannya kepada hak asasi manusia ketika kacamatanya cuman sebelah. Ya. Kalau cuma sebelah, kacamatanya biasanya bajak laut, ya, pirate, gitu. Pakai kacamata dulu yang benar, sehingga bisa melihat dengan baik. Jangan melihat sebelah mata, ya.
Gitu sih. Ketika ada orang meneror sampai terjadi pembakaran sekolah, sampai terjadi pembunuhan, sampai terjadi ada yang luka, nggak cuma sekedar luka, dan mereka bilang itu bukan teroris, dan label teroris, maka yang salah adalah pikirannya, kacamatanya dalam melihat ini. Ganti kacamatanya atau ganti orangnya kalau nggak bisa. Gitu. Ya. Kalau saya sih tegas, ganti orangnya. Yang bilang kayak gitu ganti orangnya. Komnas HAM kita perlu. Ya, Komisi Nasional kita perlu. Cuma ketika mereka salah pandang, ganti orangnya. Ya. Intinya di situ. Jadi bagaimana kita melihat kekacauan cara pandang kita terhadap bahasan teroris? Ya, di sisi ya institusi negara, siapapun yang memandangnya dan melakukan analisa. Ketika dia salah pandang, maka dia juga pasti salah menganalisa. Ketika dia salah analisa sebuah institusi, maka dia akan salah planning. Ketika dia salah planning, ya, maka dia akan salah melakukan sesuatu, melakukan tindakan yang salah. Gitu, ya. Jadi wasting aja. Mau effortnya seperti apa, salah aja. Kenapa? Kacamatanya salah, ya kan? Analisanya salah, gitu. Oke, itu saya lihat kekacauan di internal seperti itu, kekacauan cara pandang, ya. Oke, lalu kita kembali ke topik, ya. Ketika ada orang sholat tarawih lalu diteror dengan tembakan-tembakan gas air mata, bagaimanapun itu tidak bisa dibenarkan, dan apalagi itu terjadi di area masjid. Itulah yang dinamakan the real terrorist, ya kan? Kalau memang dia menembakkan karena memang ada perang, ya kan, masih oke. Karena dilawan, masih oke. Maksudnya dilawan duluan tanpa sebab, masih oke. Tapi jangan sampai dibalikin tuh, berita bisa dipotong, ya kan, ditembakin dulu, mereka melawan, beritanya pas melawan aja, ya mereka dicap radikal lah, apalah, teroris lah, dengan negara lain yang biasa ngecap gitu. Tapi oke lah, itu kita nggak ngebahas masalah persepsi media, ya. Nah, kita ngebahas masalah hak asasi manusia, gitu, dan terorisme. Ya, tindakan-tindakan teror dimanapun, bagaimanapun tidak dibenarkan, gitu. Oke, dan teman-teman yang aktivis yang berhubungan dengan dunia Islam, ya, internasional, ya, misalkan sering memberikan bantuan, ya, finansial kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah di sana, yang membutuhkan, ya kan, itu tidak disalahkan, ya. Donasi itu memang tidak disalahkan, ya. Jadi kita berikan donasi kepada mereka yang tidak mampu, ya. Kita memberikan donasi bagi mereka yang memerlukan, ya kan, ya, karena kejadian ini. Tapi saya cuma membawa opini bahwa permasalahan, kalau kita membahas permasalahan Palestina Israel, itu bukan permasalahan duit, ya. Mereka mampu bangun rumah awalnya, ya, megah, punya mobil. Tapi lihat, rumah di sana diambil alih dengan aturan-aturan ilegal yang mereka anggap legal. Jadi Israel secara resmi mempunyai aturan boleh ngambil rumah Palestina, menempati rumah Palestina, gitu. Ya, itulah peraturan ilegal yang dilegalkan oleh negara. Nah, itu harusnya yang dibahas oleh negara. Itu loh. Negara lah yang menekan negara. Ya, kalau personal susah. Ya, siapa lu? Ya. Oke. Clear ya. Jadi kalau tingkatan negara, maka tingkatan lobby-lobbynya adalah tingkatan negara juga harusnya. Gitu. Oke, Indonesia nggak punya hubungan diplomatis. Oke. Tapi mengecam siapapun bisa. Itu tidak cukup. Apakah kecaman itu ada tolak ukurnya? Apakah itu efektif? Kalau enggak, oke lah, kecam, tapi do something dengan hal lainnya.
supaya mengajak negara lain, misalnya Oki, whatever, siapapun yang satu paham dengan Indonesia yang mengecam Israel yang melakukan tindakan teror, untuk tidak melakukan lagi di kemudian hari atau menghentikan teror mereka saat ini juga, gitu loh. Ya, nanti di list tuh tindakan terornya apa aja. Ya ini nggak berkaitan dengan hari kemarin aja, tapi ketika ada rumah warga Palestina yang diambil alih, nah itu teror juga, ya kan? Salah satu bentuk teror itu terhadap warga Palestina yang mempunyai rumah. Ya, artinya donasi itu nggak menjadi efektif. Kita butuh langkah birokratif lainnya. Kita butuh langkah politis, gitu. Ya, oke. Sehingga langkah politis itu mempunyai efek yang efektif kepada Israel dan dapat dipertimbangkan dan menghapus peraturan yang seperti itu. Ketika peraturan dihapus, peraturan melegalkan pengambil alihan rumah atau sebuah desa, maka kita nggak cuma membantu satu orang, banyak orang, gitu loh. Efeknya seperti itu. Dan lain-lain, itu cuma salah satu contoh, ya. Jadi kita nggak usah memandang bahwa tindakan terorisme atau teror hanya masalah Islam, ya kan? Bom Islam, bom gereja, teroris. Enggak gitu. Lihat di Papua itu bukan bom, mereka tembak aja, ngebakar aja, gorok aja udah. Gitu. Dan itu juga teroris. Gitu. Lihat di Israel, ya kan, lagi sholat, ya kan, diserang, itu juga teroris. Rumah diambil alih, teroris. Gitu ya. Jadi kacamatanya ganti. Jangan memakai kacamata satu aja, ya harus lengkap. Jangan pakai kacamata sebelah aja, itu bajak laut biasanya, ya kan. Kalau nggak bisa ganti kacamata dan nggak mau ganti kacamata, ganti orang ya, yang ada di institusi, gitu. Ya, dalam hal ini kita membutuhkan mata yang tajam, hal yang benar, ya, analisa yang benar, analisa yang menyeluruh dan sempurna dari kacamata yang benar. Ya, ketika kita tidak bisa membedakan mana teror, ya, mana teroris, ya, maka akan terjadi kekacauan yang lebih besar, ya, tindakan yang lebih ngaco, ya kan, seperti itu, ya. Oke, persepsi diluruskan, maka analisanya tajam dan benar. Dari analisa maka melahirkan tindakan yang benar juga, gitu loh. Oke, mungkin ya, artinya jika ada rule yang tidak sempurna, karena ketidaksempurnaan pandangan, maka harus disempurnakan rule-nya itu, yang menjadi rule yang dianggap lebih adil dan fair, ya, dalam hal memandang teroris, ya. Jangan sampai hukum terorisme dijadiin alat politik aja, ya, alat politik gitu, untuk memberedel satu oposisi tertentu, gitu, ya, dengan alasan-alasan terduga teroris lah, apalah, padahal yang jelas teroris diprotes, ya kan, jangan labelin teroris, gitu. Yang jelas teror di Papua, dan itu nggak cuma baru-baru ini kan, gitu. Hal ini udah lama terjadi. Oke, sepertinya itu aja pandangan saya tentang Palestina, Papua, dan politisasi birokrasi hukum terorisme di Indonesia. Ya, see you in the next vlog.
الآن الضرب من داخل مصلى قبة الصخرة، يطلقون القنابل على النساء من داخل قبة الصخرة. داخل قبة الصخرة النساء محاصرون، داخل قبة الصخرة النساء محاصرون داخل القبة. التكبيرات تعلو وتعلو في مصلى قبة الصخرة وسط قنابل الصوت ووابل قنابل الرصاص المطاطي في الساحات الخارجية الآن.